SMP Negeri 7 Cibal merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini berdiri pada tanggal 29 Mei 2009. Sekolah ini berada di Desa Budi, Kecamatan Cibal, dan berbatasan dengan Desa Rado, Kecamatan Cibal. Sekolah ini didukung oleh 3 sekolah dasar, yaitu SDK Budi, SD Rakas, dan SDK Belu. Semua siswa-siswi di sekolah ini datang dari rumah pribadi dan tinggal bersama dengan orang tua. Siswa-siswi datang ke sekolah dengan menempuh jarak yang sangat jauh, sekitar 1-2 kilometer, dengan menggunakan jalan kaki yang melewati persawahan, sungai, tebing yang cukup curam, dan jalan berbatuan. Sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar tidak menyiapkan asrama khusus untuk siswa-siswi yang datang dari tempat yang sangat jauh. Baik, selamat siang semua. Silakan duduk. Baik, apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, mari kita tepuk tangan untuk kita dulu. Baik, anak-anak sekalian. Jadi hari ini kita akan melanjut lagi dengan kegiatan pembelajaran kita, yaitu tema tentang apa? Tentang Kristus. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Kepada yang bertugas untuk pimpin kita dalam doa, siapa? Ya, berdiri. Marilah kita siap berdoa. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan hadirat-Mu atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami dalam kegiatan belajar hari ini, agar kami semakin mampu untuk memahami kisah sengsara dan wafat putra-Mu. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Ramli yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari tentang Tentang apa? Sebelum materi ini, minggu lalu, tentang apa? Baik, sebelum melanjutkan ke materi yang berikut, Pak Guru akan cek dulu. Cek kehadiran dulu. Apakah semua hari ini hadir semua? Ya, Pak. Hadir semua, ya? Ya, Pak. Jadi, terima kasih banyak karena sudah hadir semua. Jadi tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak hadir tanpa keterangan. Semuanya hadir. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjut ke materi, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Guru akan membukakan dia punya instrumennya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Sesama aku berdiri, tak dipandu ibuku. Bangsaku
Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, saya mau tanya dulu. Apakah kalian pernah merasa sakit? Kenapa? Pernah rasa sakit? Di sini? Pernah. Pernah. Bagaimana perasaan kalian ketika merasa sakit? Merasa lemah. Yang ini? Tidak berdaya. Lemas, Pak. Lemes. Begitu ya, macam-macam. Ya. Yang lain? Berikut. Tidak menyenangkan, Pak. Tidak menyenangkan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kalian lakukan ketika sakit? Saya, Pak. Pergi ke dokter, Pak. Ke dokter. Berobat, Pak. Berobat. Serahkan kepada Tuhan, Pak. Ya, serahkan kepada Tuhan. Begini. Berobat, Pak. Berobat. Sudah berobat tadi. Yang lain? Saya, Pak. Ya. Berdoa, Pak. Berdoa. Ya. Berdoa kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Jadi ketika sedang sakit, dan kita semua ini pernah mengalami yang namanya sakit. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak merasa sakit. Tentu merasa sakit. Ini kita memiliki tujuan yang harus kita capai bersama. Jadi berikut ini ada beberapa tujuan dari pembelajaran yang mau kita capai. Yang pertama, siapa yang bisa baca? Saya, Ya, silakan. peserta didik mampu menjelaskan makna pengorbanan Yesus Kristus berdasarkan Injil dan ajaran Gereja Katolik serta mengidentifikasi nilai-nilai pengorbanan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Iya, baik. Terima kasih. Berikut yang kedua. Saya, Pak. Ya, silakan. Peserta didik menunjukkan sikap empati dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang miskin, menderita, dan kekurangan sebagai bentuk penerapan nilai pengorbanan Yesus dalam kehidupan nyata. Ya, baik. Terima kasih. Berikut yang ketiga, Cinta. Peserta didik mampu merencanakan dan melaksanakan tindakan nyata yang berpihak kepada kaum miskin, menderita, dan kekurangan dalam komunitas sekolah atau lingkungan sekitar sebagai wujud konkret dari pemahaman mereka tentang pengorbanan Yesus. Iya, baik. Tepuk tangan untuk mereka tiga. Kita masuk pada yel-yel, baik? Ya, Pak. Yel-yel kita apa? Tepuk? Konsentrasi. Ya, baik. Satu orang bikin tepuk konsentrasi. Ya, Pak. Ya, Reva, silakan. Berdiri. Semangat, semangat, semangat. Siang-siang begini harus semangat, Ya, berikut. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Lagi. Saya, Pak. Ya, Cinta. Tepuk semangat. Iya, baik. Silakan dulu kembali. Baik, selanjutnya kita akan simak. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini pada engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa." Dan kita memang sebenarnya dihukum sebab kita menerima balasan yang melalui perbuatan kita. Tetapi kami tidak melakukan sesuatu yang salah. Yesus, hiduplah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus segera, lalu berkata kepada Itu dikerjakan ya. Ini kelompok 1. Berikut kelompok 2.
Berikut kelompok 3. Silakan. Kalau sudah kerja semua, mari kita mendengarkan bersama presentasi dari masing-masing kelompok. Kelompok yang sudah selesai mana? Dengar. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Kelompok 1? Ya, baik. Mulai dari kelompok 1. Silakan Pak Siang. Apa yang kamu rasakan ketika melihat penderitaan Yesus dalam video tersebut? Terharu dan sedih. Ya, berikut. Nomor 2. Mengapa menurutmu Yesus tidak melakukan ketika ia disiksa dan disalibkan? Karena Yesus ingin menghapus dosa dunia dengan kesengsaraannya, dan karena kesengsaraannya itu manusia dapat meneladani pertobatan dan mengambil bagian dalam kebanggaannya. Setelah melihat kebangkitan Yesus, bagaimana kamu bisa menegakkan makna kebangkitan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Baik, tepuk terima kasih untuk kelompok 1 dulu. Ding ding, tong tong, ding tong, terima kasih yes. Baik, berikut kelompok 2. Apa yang kamu rasakan ketika melihat kehadiran Yesus dalam video tersebut? Mari sini dan berhari ketika melihat video tersebut. Nomor 2, mengapa menurutmu Yesus tidak melakukan ketika ia disiksa dan disalibkan? Karena Yesus tidak ingin membalas kejahatan orang yang telah menyiksa dia. Nomor 3, setelah melihat kebangkitan Yesus, bagaimana kamu bisa menerapkan makna kebangkitan Yesus tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Tidak pernah Baik, terima kasih. Mari kita tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, 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 salut. Baik, berikut kelompok 3. Apa yang kamu rasakan ketika melihat Yesus dalam video tersebut? Bahwa Yesus karena manusia dan segala dia rela kayu salib. Mulai. Kedua, kenapa kita tidak melawan kayu siksa? Sebab menurut beberapa alasan tidak melawan kayu siksa yang antaranya dan Yesus telah tindakan dan sifat dosa manusia jika Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapanya dan dia tidak akan diberikan dirinya. Keempat, Yesus Sudah. dan Sudah. Baik, tepuk terima kasih untuk kelompok 3 dulu. Ding ding, tong tong, ding tong, terima kasih yes. Akan tugas tadi, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan hasil pekerjaan. Ya Pak, Ya baik, dari kelompok 1 silakan. sebagai peserta didik, saya merasa sedih dan tersentuh melihat penderitaan Yesus. Saya menyadari betapa besar kasihnya kepada kita semua hingga rela mengorbankan dirinya menderita di kayu salib. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Berikut kelompok 2. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, orang yang sama terus, silakan. Yesus tidak melawan karena ia menerima penderitaan tersebut sebagai bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus ingin menunjukkan kisah dan pengorbanan yang sejati serta memberi contoh kepada kita untuk berserah kepada kehendak Allah dalam hidup kita. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Berikut kelompok 3. Siapa bisa memberikan kesimpulan? Satu orang. Ya. Setelah melihat kebangkitan Yesus, saya belajar menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Saya juga ingin lebih percaya
dengan memasuki dan membantu sesama, terutama mereka yang menderita dan berjuang. Iya, baik. Mari kita tepuk terima kasih untuk kita semua dulu. Terima kasih. Ini yang menjadi bahan refleksi bagi kita ya. Pak Guru akan bacakan dari sini dan kita semua untuk sama-sama mendengarkan. Penderitaan yang dialami oleh Yesus merupakan konsekuensi dari tugas perutusannya untuk melaksanakan kehendak Bapa dalam mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Berdoa, marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dan Bapa Putra dan Ya Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu. Kembali hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar memahami akan konsekuensi karya pembantaian Yesus. Bantulah kami ya Bapa agar mampu meneladani Yesus dalam menghadapi setiap penderitaan dalam hidup ini. Nama kami puji ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan pelajaran kita pada hari ini kita cukup sampai di sini dan selamat siang untuk kita semua. Selamat